Candy, candy. Hey, 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 hey. Candy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Utami, NIM E 2019-2050. Saya dari Ekonomi Syariah 2. Di sini dalam video ini saya akan membaca kembali reviewan saya tentang pendapatan nasional, yang mana materi pendapatan nasional ini telah dijelaskan oleh dosen pengampu, yaitu Abdul Wadud Nafis LC.MIE. Pada video YouTube beliau telah menjelaskan banyak sekali tentang pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional, dan lain-lain. Di sini saya akan membacakan kembali reviewan yang telah saya review. Yang pertama, langsung saja. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang telah diproduksi dalam suatu tahun. Kemudian, konsep pendapatan nasional. Di dalam konsep pendapatan nasional ada beberapa konsep, yaitu produk domestik bruto yang disingkat dengan GDP, produk nasional bruto yang disingkat dengan GNP, produk nasional neto yang disingkat dengan NNP, pendapatan nasional neto yang disingkat dengan NNI, pendapatan perseorangan yang disingkat dengan PI, dan pendapatan yang siap dibelanjakan disingkat dengan DI. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari konsep pendapatan nasional tersebut. Yang pertama yaitu produk domestik bruto, GDP. Merupakan jumlah produk, baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara untuk domestik selama 1 tahun. Dalam produksi produk domestik bruto ini memiliki rumus, yaitu GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing atau luar negeri. Kemudian produk nasional bruto, yaitu GNP, adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh wilayah negara Indonesia di luar negeri. Rumusnya yaitu GNP sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan negara Indonesia di luar negeri dikurang pendapatan asing di dalam negeri. Kemudian pendapatan nasional neto yang disingkat dengan NNP adalah produk kotor dari GNP dikurangi penyusutan barang modal. Rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurang D atau depresiasi, yaitu penyusutan barang. Lanjut kemudian ke pendapatan nasional neto. Pendapatan nasional neto yang disingkat dengan NNI adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, rumus dari pendapatan nasional neto ini, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung, di mana pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah dan pajak penjualan. Kemudian pendapatan perseorangan yang disingkat dengan PI merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya seperti gaji karyawan kantoran, maupun pendapatan masyarakat yang didapatkan secara berantai. Kemudian pendapatan yang siap dibelanjakan atau disingkat dengan DI. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Rumus dari DI sendiri yaitu DI sama dengan PI
dikurang pajak tidak langsung, di mana pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan. Yang kedua di sini ada manfaat menghitung pendapatan nasional. Nah, di sini ada beberapa manfaat menghitung pendapatan nasional. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Tiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang empat, memudahkan dalam perbandingan kinerja ekonomi di setiap sektor. Yang kelima, menjadi indikator kualitas hidup suatu masyarakat di suatu negara. Keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja perekonomian suatu negara. Ketujuh, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi di waktu ke waktu. Kedelapan, yaitu sebagai indikator dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Yang ketiga yaitu macam-macam metode penghitungan pendapatan. Ada 3 macam dalam penghitungan pendapatan, yaitu 1. Menggunakan metode pendekatan nilai produksi. Yang kedua, metode pendekatan pendapatan, metode pendekatan pengeluaran. Saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha baik itu BUMN maupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahun. Rumus dari metode pendekatan sendiri yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 ditambah P1 dikali Q2 dan ditambah PN dikali QN. Keterangannya yaitu Y sama dengan pendapatan nasional, Q sama dengan jenis barang, Q1 sama dengan jenis barang P1, QN sama dengan jenis barang selanjutnya, dan PI sama dengan harga barang ke-1. Nomor 2 yaitu metode pendekatan pendapatan. Nah, yaitu menghitung jumlah dari beberapa faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Rumus dari metode pendekatan pendapatan ini yaitu Y sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Keterangannya, Y sama dengan pendapatan nasional, W sama dengan upah atau gaji, R sama dengan sewa, S sama dengan bunga, dan P sama dengan keuntungan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu metode pendekatan pengeluaran, yaitu menjumlah semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan masyarakat pada periode tertentu. Rumusnya, Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. Keterangannya yaitu Y adalah pendapatan nasional, X adalah ekspor, M adalah impor, C adalah konsumsi rumah tangga, I adalah investasi, dan G adalah pengeluaran pemerintahan. Yang keempat adalah pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Ada beberapa pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam, yaitu A. Pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. B. Pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. C. Pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. D. Penghitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Yang terakhir yaitu kelima, sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Ada beberapa sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam yaitu ghanimah, sedekah, infak, zakat,
jizyah, kharaj, pajak tambang dan harta karun, yang terakhir wakaf. Mungkin itu saja review dari materi pendapatan nasional. Yang saya akan pertanyakan yaitu mengapa. Baik, kemudian pertanyaan saya, mengapa pajak tambang dan harta karun termaksud dalam sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam? Apakah ada faktor tersendiri yang memfaktori pajak tambang dan harta karun itu sebagai sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam? Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan, review, dan pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.